Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Fitranisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2, yakni di sini kita membahas tentang Human Rights and Kantian Ethics. Yang pertama, kita akan membahas tentang human rights. Teori deontologis dalam etika adalah teori yang menyatakan bahwa beberapa tindakan itu benar atau salah, terlepas dari konsekuensinya. Dan ini biasanya mengarah pada beberapa pertimbangan hak, tugas, dan juga kewajiban. Jadi, pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan moral didasarkan pada aturan dan juga prinsip yang mendorong atau membatasi tindakan daripada berfokus pada konsekuensinya. Dan hukum ini biasanya bertindak seperti ini. Pertimbangan modern tentang hak inherent semua orang telah bergerak jauh dari atas. Hak asasi manusia adalah penyataan umum yang dimaksudkan yang berlaku bagi semua orang. Terlepas dari sistem hukum yang beroperasi di negara tertentu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada tahun 1948 merupakan salah satu contoh yang paling terkenal. Artikel-artikel dalam deklarasi ini diantaranya yang pertama pasal 1, semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan juga hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan juga harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Beberapa pro dan kontra tentang pasal 1 di atas yaitu yang pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pengakuan oleh manusia atas hak manusia lain. Bagaimana hubungannya dengan yang belum lahir, baik dari janin atau generasi mendatang pada umumnya, orang mati, organisme hidup lain, atau bahkan ekosistem dunia. Yang kedua, apakah semua manusia tersebut benar-benar diberkahi dengan akal dan juga hati nurani? Sebagai pernyataan fakta, ini tampaknya mengabaikan beberapa individu yang tampaknya tidak memiliki hati nurani dan juga terhadap siapa masyarakat tersebut yang melindungi anggotanya. Yang ketiga, sementara bertindak dalam semangat persaudaraan adalah hak mendasar bagi beberapa agama dan aspirasi bagi banyak individu. Lingkungan persaingan yang kita jelajahi dalam buku ini juga tampaknya bertentangan dengan ini, atau setidaknya sangat selektif mengenai siapa yang dianggap sebagai saudara, misalnya pemangku kepentingan. Artikel-artikel dalam deklarasi ini diantaranya pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, juga menerima, dan serta menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Setiap manusia juga pasti menginginkan kebebasan berpendapat, termasuk di dalam dunia kerja maupun dalam dunia bisnis. Hal ini merupakan hak setiap orang yang seharusnya tidak boleh dihilangkan oleh pihak manapun, baik itu pemerintah, pimpinan, atau manajer. Selanjutnya, artikel dalam deklarasi ini yang terakhir ada pasal 24, setiap orang berhak untuk beristirahat dan juga bersantai, termasuk dalam pembatasan jam kerja yang wajar dan juga liburan berkala dengan bayaran. Beberapa poin umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebebasan berpendapat, tetapi berkewajiban juga untuk tidak melanggar hak individu lainnya, untuk kebebasan berekspresi serupa. Yang kedua, hak untuk mengelola diri sendiri dan juga orang lain tidak diabadikan dalam deklarasi PBB, tetapi hal tersebut tersirat dalam peran seorang manajer. Yang ketiga, manajemen atau pimpinan harus memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawannya dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses produksi dan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, pemberian jam kerja. Misalnya, manajemen perusahaan harus memperhatikan hal tersebut demi suatu kenyamanan dan kesejahteraan karyawannya agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas topik tentang Kantian Ethics. Salah satu filsuf terbesar dalam tradisi barat adalah Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804. Tulisan Kant ini menunjukkan analisis dari masalah utama dalam filsafat didekati dengan sangat tegas melalui penggunaan nalar yang hati-hati tetapi dengan perhatian pada implikasi praktis dan analisis teoritisnya. Dia menjalani seluruh hidupnya di kota Königsberg, Jerman, di mana dia bekerja sebagai akademisi. Tidak seperti Hume, dia bukan seorang ateis, tetapi bertekad untuk mendasarkan analisis
Filosofisnya, pada argumen yang masuk akal daripada seruan apapun. Pada keyakinan agama, karya yang dihasilkan tetap menjadi bahan pokok dari banyak mata kuliah, filsafat baik untuk manfaatnya sendiri maupun untuk membantu pemahaman banyak penulis yang telah menggunakan karyanya sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. 3 rumusan Kantian etik. Yang pertama, imperatif kategoris atau rumusan hukum universal. Bertindak hanya sesuai dengan pepatah yang melaluinya. Kita juga dapat pada saat yang sama menginginkannya menjadi hukum universal. Singkatnya, jika kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan tertentu benar secara moral, kita juga harus membayangkan bahwa tindakan ini menjadi contoh dari aturan umum yang diadopsi oleh semua orang setiap saat. Kita juga kemudian harus menilai secara logis akibat dari suatu situasi seperti itu dan bertanya apakah ini layak untuk dilakukan. Misalnya kita mempertimbangkan untuk membuat janji yang kita tahu tidak akan kita tepati. Jika kita menerapkan aturan di atas, kita harus membayangkan bahwa semua janji dibuat tanpa niat untuk menepati. Ini jelas bukan situasi yang memungkinkan karena sifat dari sebuah janji harus ditepati. Setidaknya kecuali beberapa peristiwa berikutnya terjadi yang mungkin membuat janji tersebut tidak mungkin ditepati. Oleh karena itu, kami menolak gagasan membuat janji palsu. Yang kedua, rumus kemanusiaan atau rumusan akhir di dalam diri sendiri. Bertindak sedemikian rupa sehingga Anda menggunakan kemanusiaan baik dalam diri Anda sendiri, dalam pribadi orang lain, selalu pada saat yang sama sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Rumus ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati ini dalam semua situasi. Dapat dilihat secara dengan rumusan hukum universal ini menurut kita, hal ini menyiratkan bahwa pelaku lain memiliki hak untuk menggunakan akal budi mereka dan menunjukkan nilai moral melalui tindakan mereka sendiri, yang dilakukan secara bebas sebagai kewajiban mereka. Bagi mereka, kami mengizinkan orang lain kebebasan fundamental yang kami miliki untuk diri kita sendiri, memiliki sarana yang menunjukkan nilai moral. Yang ketiga, otonomi dan kerajaan berakhir. Kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita juga dapat menganggap diri kita sebagai pembuat undang-undang universal melalui prinsip-prinsip kita. Hukum kerajaan akhir adalah hukum kebebasan, baik karena itu adalah tanda warga negara bebas untuk membuat undang-undang mereka sendiri, dan juga karena isi undang-undang tersebut mengarahkan kita untuk menghormati penggunaan bebas setiap warga negara atas alasannya sendiri. Versi imperatif kategoris ini adalah salah satu yang paling mudah untuk dikaitkan, terutama karena ia menyebutkan kata undang-undang dan karena itu mengingatkan kita tentang pembuatan hukum dan juga pengertian tradisional tentang peran negara tersebut. Salah satu pengembangan kerangka Kantian yang mungkin kita pertimbangkan di sini adalah karena Wederos yang mencoba untuk mengatasi beberapa masalah yang disebutkan di atas. Ini dilakukan melalui gagasan daftar tugas prima facie, yaitu tugas yang dapat diganti tidak seperti imperatif kategoriskan. Ada 7 diantaranya, seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, fidelity, tepati janjimu. Yang kedua, reparasi, ganti kerugian yang telah Anda lakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, syukur, yakni membalas kebaikan mereka yang telah berbuat baik. Yang keempat, keadilan, gangguan distribusi utilitas yang tidak sesuai dengan manfaat. Yang kelima, beneficence, berbuat baik kepada orang lain. Yang keenam, perbaikan diri dalam hal kebajikan dan pengetahuan. Dan ketujuh, non-maleficence, tidak merugikan orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.